bagus ya pertanyaannya nih. Secara konsep ada perbedaan? Ya, ada perbedaan. Ada sedikit, atau gini, bukan sedikit. Di daerah ada penyederhanaan ya, atau dalam kata lain ada ya penyederhanaan ya. Artinya tidak semua fungsi ada yang dipisahkan. Ya, nah kalau Anda baca lagi tadi ya, bendahara pengeluaran itu ini apa namanya, menerbitkan SPP tapi yang UPGUTU saja. Ya, yang menerbitkan SPP LS itu PPTK. Nah, tapi lucu nih, BPP itu bisa menerbitkan SPP GUTU dan SPP LS. Nah, belum muncul. Nah, ini ya. Ini kalau yang saya baca tadi ini di Permendagri 13-nya ini. Sehingga apa namanya? Ya ada penyederhanaan dan ada juga perbedaan besar ya, nggak cuma sedikit sebenarnya. Perbedaan besar dalam hal tanggung jawab substantif bendahara. Ya, kalau di pusat bunnya itu sudah nggak ngurusin teknisnya lagi. Pokoknya teknis sudah, tanggung jawab teknis substantifnya sudah ada di apa namanya KL-nya ya, ada di Satkernya. Karena PPSPM-nya di sana, PPK-nya di sana, yang bertanggung ya si KPPN atau BUN sebagai yang membayarkan, juru bayarnya nanti dia semata-mata hanya melihat perpaguannya saja. Pagunya cukup bayar, dananya cukup bayar gitu kan. Walaupun ada ininya, ada peran di penganggarannya ya. Artinya gini, kalau masalah unit cost segala macam itu dibahasnya di sisi penganggaran. Ini kan kita sudah masuk pelaksanaan. Di pusat seperti itu. Nah, di daerah ini apa namanya, untuk UPGUTU itu langsung si bendahara yang menerbitkan ya. Langsung si bendahara yang menerbitkan. Jadi tidak ada PPK khusus. Karena memang untuk UPGUTU-nya ini adalah untuk hal-hal yang sifatnya operasional kantor. Ya. Jarang sekali ada kegiatan atau bahkan tidak ada, karena memang batas UP-nya kan kecil ya. Tidak ada kegiatan yang nilai proyeknya besar yang dibayarkan menggunakan UP, nggak ada, semuanya menggunakan LS. Nah, barulah di LS ini digunakan PPTK ya, apa namanya, pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ya. Tapi kalau saya lihat di pasal berapa di Permendagri, bendahara pembantu itu bisa menerbitkan SPP LS juga. Nah, ini sepertinya ada kontrolnya di sini. Ada kontrolnya apa? Pada kenyataannya SPP LS akan banyak diserahkan kepada PPTK. Ya, mungkin pada saat yang karena kan gini, karena uang yang dilimpahkan ke BPP itu kan juga tidak banyak gitu ya. Artinya LS yang bisa dilakukan oleh BPP juga tidak besar. Ya. Betul, setuju nih dengan Ahdan ya, cocok, bagus nih. Kita kasih jos, mana? Oh nggak ada. Bagus nih ya. Oke, teman-teman, mari kita buka soal bendahara pengeluaran SKPD. Bisa dibuka belum? Yuk, mari kita baca satu persatu. Beberapa aturan mengenai mekanisme
di daerah ini adalah sebagai berikut. UP diajukan sekali setahun. Jumlah maksimum UP adalah 10% dari total belanja langsung tidak termasuk belanja modal. Jumlah belanja yang ya nanti angkanya berapa kan nggak tahu nanti. Jumlah belanja yang dapat dibayarkan dari UP maupun dari dana TU tidak boleh melebihi 10 juta per rekanan kecuali untuk honor-honor. Berarti kalau untuk beli-beli, untuk bayar-bayar barang dan jasa tidak boleh lebih dari 10 juta. Kan jelek banget LS-nya. Apa UP TU-nya. Per rekanan, mungkin UP-nya 100-200 juta ya. Tapi kalau rekanannya tagihannya sudah sampai di atas 10 juta nanti pakai LS tuh. Pembayaran semua belanja tidak langsung dan belanja modal dilakukan dengan cara LS. Ini kebijakannya ya, kebijakan keuangan daerahnya ya. Penggantian UP apabila sudah terpakai 75% minimalnya. 75 sampai 100 kan sampai habis. Lebih dari 100 ya nggak boleh, masuk ngutang ya. Penggunaan dana TU harus di SPJ-kan selamanya 1 bulan sejak DTD, kecuali untuk kegiatan yang menurut rencana membutuhkan waktu lebih dari 1 bulan. TU tidak bersifat revolving. Setelah kegiatan selesai, TU harus disetorkan kembali, sisa TU harus dikembalikan ke RKUD. B, ya kita baca lagi nih. BKD itu satker ya. SKPD Pemda yang namanya BKD ya, atau gampangnya gini. Total anggaran sebuah satker ya. Kebetulan satkernya namanya BKD. Totalnya adalah 2.609 dengan rincian belanja tidak langsungnya 1.444.200, belanja modalnya 475 dan sisanya adalah belanja langsung selain belanja modal. BKD kemudian menerima SPD surat penyediaan dana tertanggal 4 Januari sebesar 905 juta dengan rincian yang ada di file. Oh, ternyata seluruhnya untuk 905-nya ya. 905 itu terdiri dari satu ya, untuk gaji itu 361 juta 050 ya. Dua untuk belanja langsung totalnya 544 juta 150.000. Oke, 544 tambah 361 sudah benar. Cek ya. Akuntan itu harus punya sifat skeptisism, tidak mudah percaya. Anda diberi angka saldo, hitung lagi. Ya, cocok ya, cocok. Totalnya 905 200.000. Kemudian di halaman 3 rekap DPA belanja yang sudah di-SPK triwulan 1 ya. Totalnya ada berapa ini? 485.910. Lalu di halaman 5 data terkait transaksi bendera pengeluaran. Nah, ini dia yang seru ya. Ya. Wah, jelek ya. Aduh, hapus. Delete message. Berarti harus pakai ini, bos. Harus pakai Kopas ya. Oke.
Tanggal 4 Januari diterima SPDLS gaji dengan rincian bla 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 PPH 21 D 6450 ya. Jumlah bruto gaji pokok dan tunjangan 87660, lalu ada PPH yang dipotong BUD 6450. Nah, mana tadi filenya? Oke, ini mau dikerjakan sama-sama pas yang kayak kemarin itu pakai apa namanya Google Spreadsheet. Ini saya sudah sampai di masanya harus izin, ini harus meninggalkan kelas nih. Tapi tak contohin dulu ya, tak contohin dulu. Saya contohin dulu, oke ya. Atas gini, jadi ceritanya gini. Ceritanya gini, ada LS gaji, ya, LS gaji. LS gaji dari BUD, ya, nilainya adalah 87.660.000. 87.660.000 ya, 87.660.000. 87.660 itu nanti langsung keluar apa namanya? Untuk gaji pokok 55 juta, tunjangan keluarga 10, tunjangan jabatan 12, tunjangan beras 310, tunjangan PPH 6450. Dan di situ ada pemotongan PPH-nya sebesar 6450. Nah, langsung dipotong oleh BUD. Langsung dipotong oleh BUD. Yang motong bukan bendahara pengeluaran. Pertanyaan, apakah dari pemotongan ini, pemotongan PPH, bendahara pengeluaran perlu mencatat di BP pajak? A, ya. B, tidak. Ayo. Di emot dong, di emot ya. Di emot dong. Ya tidaknya di emot dong, biar ketahuan. Ya. Oke. Oke, ya. Maka teman-teman atas transaksi ini ya, si bendahara pengeluaran akan mencatatnya di BKU seperti ini. Di BKU seperti ini. Ya. Yaitu yang pertama dicatat adalah penerimaan SP2DLS gaji dan tunjangan 87.660. Lalu langsung ada pengeluaran gaji pokok dan seterusnya. Lalu ada pemotongan penyetoran PPH 21 oleh BUD. Langsung masuk dan keluar di saat yang sama. Itu BKU-nya. Ini objeknya mana nih? Ya, itu transaksi nomor 1. Transaksi nomor 2, transaksi nomor 1 seharusnya tuh juga muncul di objek itu ya. Cuman saya di sini nggak lihat belum bikin ininya nih. Belum bikin ada objeknya. Oke, yang kedua. Yang kedua, diterima SP2D LS TPP
TPP berdasarkan beban kerja apa TPP? Afifah bertanya, tetap dicatat ya Pak pajaknya walau langsung oleh BUD ya. Nah, ini kalau saya lihat di ininya iya, tetap dicatat. Walaupun nol, tetap dicatat. Betul, tetap dicatat. Ya. Lihat nih ya, ini anunya nih. Mana tadi? Ya, ini BP pajaknya. Ini BP pajaknya nih. Untuk transaksi 1 dan 2, walaupun itu LS, ya pajaknya dimasukkan untuk menunjukkan bahwa walaupun pencatatan ini tidak menunjukkan kewajiban perpajakannya karena saldonya nol, tapi dicatatlah, dicatat ya. Catat. Soal nomor 5. Ya, soal nomor 4 BKU-nya belum ya. Nah, ini BKU-nya nih. Nggak seru ya kalau Kopas kayak gini ya, lebih seruan kalau pakai Google Spreadsheet ya. Oke lah, ya makanya saya tanyakan ini mau ngerjakan sendiri apa pakai Google Spreadsheet ini biar bisa tak tinggal nih. PPh21 ditulis di rincian objeknya enggak? Maksudnya gimana? Kalau PPh21 kan kalau pajak kan bukan objek, bukan kegiatan ya, itu kan kewajiban. Mungkin pertanyaannya gini, Pak, apakah total rincian objek itu sudah termasuk pajak? Ya, jawabannya iya. PPh21 itu punya pusat atau punya daerah, Mas? Lah iya, maka dia bukan termasuk kegiatannya pemerintah daerah, maka tidak perlu ditulis di rincian objek. Baik Pak, terima kasih Pak. Nah ini ya, ini harus jadi dulu nih. Saya freeze pen dulu nih ya, saya freeze pen. View freeze pen. Ya enak nih. Ya. Tadi yang belum apa tadi yang belum? BKU-nya BKU-nya untuk transaksi 2 yaitu yang LS apa tadi itu ya. Nah ini BKU-nya. BKU-nya ada penerimaan LS dulu 32.690. Lalu ada TPP atas beban kerja, ada belanjanya. Belanjanya juga langsung dikeluarkan 32.690. Pemotongan penyetoran PPh21 oleh BUD itu langsung debit dan kredit ya. Di buku pembantu pajaknya juga langsung debit dan kredit. Transaksi tanggal 5 adalah mengajukan SPPUP sebesar 75 juta dengan rincian sebagai berikut: belanja pegawai 15 dan belanja barang dan jasa 60 juta. Dia mengajukan SPPUP langsung ya, maaf itu gini. Salah nih. Harusnya begini ya. Nah, harusnya gini nih. Nah, yang ini saya hapus nih, yang atas nih. Delete message. Ya, diterima tanggal 5. Oke. Maka teman-teman, ya, untuk BKU-nya seperti ini. Pencatatan di BKU-nya ada penerimaan 75 juta. Ya. Dia nerimanya kas tunai atau dari bank nih. Tanggal 8 Januari itu ada keterangan nggak? Terimanya cash atau bank.
Tapi yo mosok 75 juta cash sih Pak. Ya, bank aja lah bang. Oke, berarti apa namanya yang muncul di iya bang ya. Kalau P bank Pak ya maka masuk di. Selanjutnya transaksi tanggal 10 menarik uang bank untuk mengisi UP di cash di tanah dan tanggal itu juga langsung membayar tanggal 14 membayar belanja dari apa namanya membayar belanja dari UP tersebut ya. Ya. BKU dulu nih kita ya BKU dulu nih tanggal 10 dan 14 ya 10 dan 14. Rp1 juta. Oke. Ada yang saya head dulu ya, saya. Nah, maka di BKU-nya nanti kurang lebih kayak gini, guys. Kurang lebih kayak gini. Ya. Yaitu ada penarikan uang belanja dari bank. Maka BKU-nya keluar duit 10 juta, tapi masuk kantong satu lagi, yaitu kantong brankas, pengisian brankas. Terima lagi 10 juta. BKU-nya tetap karena beda kantong kan. Nah, pengeluarannya adalah listrik, apalagi yang kurang. Oh, ATK dan perangko ya. ATK dan perangko. Iya. ATK dan perangko. Oh, ini salah nih. Ini ada yang enggak. Free span-nya tak buka aja deh nih, nggak cukup ya. Free span-nya saya buka unfreeze. Anda perlu lihat yang ini. Oh, free span-nya di sini aja. Ini dalam rangka supaya teman-teman tuh enak nih. View free span 10 dan 14 ya. Ya, 10 dan 14. Salah ya yang bukan salah, sudah lengkap tuh. Yang sebelumnya nggak lengkap, nanti saya hapus. Ya, tak berikan yang lebih lengkap. BKU, ini BKU ya guys. BKU. Nah, ini dia yang benar, yang lama saya hapus. Oke. Berpengaruh kemana saja? Tentu berpengaruh bank, buku pembantu bank. Karena ada penarikan tanggal 10. Ya. Nih. Ini BP Bank nih, ini BP Bank. Buku pembantu bank ya. Buku pembantu bank. Terus apa lagi? Buku pembantu kas tunai. Buku pembantu kas tunai. Apa aja sih tadi belanjanya? Belanja iya ada jam 9. Nah, belanja ATK-nya berapa nih? Belanja ATK-nya 700.000. Kemudian belanja perangko dan benda pos lainnya ya adalah 360.000. Ya, lalu apa lagi? Belanja teleponnya 256.750. Ini dia ya. Ini BP apa ini? BP kas tunai.
Sudah tahu ya, tunai itu di luar negeri artinya cinta. Yang itu loh, tunai, ya, yang lagu ya, tunai, I celebrate my love for you. Itu tonight Pak. Oh ya wes. Menurut. Oke teman-teman. Apa namanya? Silakan dikerjakan dulu. Selanjutnya untuk yang bulan Februari sebisanya dulu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Saya cukupkan pertemuan tatap mukanya sampai di sini dulu. Mohon izin, mohon maaf karena saya ada keperluan lain yang mendesak juga. Sebentar. Saya posting dulu ya, ini ya. Posting bukti percakapan dulu nih. Bisa nggak? Oh bisa. Oke, silakan dikerjakan dulu. Ya, nanti yang penting Anda teman-teman punya bukti apa namanya? Punya bukti kegiatan. Ya, silakan nanti di 516 kan ini ya. Sekarang pertemuan 10 ya. Pertemuan 10 ini saya kasih link untuk mengumpulkan assignment, link pengumpulan tugas. Link tugas bendahara pengeluaran Pemda Madani. Pemda Madani itu Pemda yang kembar ya, karena ada Pemda lainnya ya, Madani. Oke, ini 516 ya. 516 di sini. Ya, gimana? Deadline-nya sampai kapan, Pak? Sampai pertemuan berikutnya ya. Alhamdulillah, makasih Pak. Sampai pertemuan berikutnya. Gini teman-teman, yang penting kamu submit dulu aja. Nanti yang masalah panjar kalau ada yang kebingungan yang lainnya, kita akan bahas nanti di pertemuan berikutnya. Ya. Ya, oke ya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf, saya tutup kuliahnya, mukanya. Ketua kelas tolong jaga kondisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat pagi.